sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami memulai ibadah kami, lindungi kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkati agar tidak ada gangguan sinyal atau semacamnya. Juga berkati agar teman-teman kami yang belum bergabung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, selamat datang di online service Battle Teens Community. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
firman, mari kita bersama doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan, biar kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu menjadi jalan penerang buat kami Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, dan Yesus sekalian, amin. Shalom teman-teman Battle Teens, senang banget Kak Fengki bisa berjumpa dengan kalian sore hari ini dalam ibadah online. Nah, sore hari ini Kak Fengki mau sharing tentang satu topik, judulnya adalah Give Like Jesus. Nah, sepanjang bulan Maret ini kita akan belajar tentang What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Jadi selama beberapa minggu ke depan kita akan membahas apa saja sih yang Yesus tuh pernah lakukan sepanjang dia hidup 33,5 tahun dia hidup di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dan keteladanan apa saja yang Yesus pernah lakukan, pernah kerjakan, dan Tuhan pengen kita juga sebagai anak-anaknya, anak-anak remaja juga lakukan dalam hidup kita. Nah, dan di minggu ini secara spesifik kita akan belajar bagaimana give like Jesus. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Kak Fengki sering banget sharing ini buat kalian semua bahwa goal kekristenan bukanlah sekedar masuk surga. Goal kekristenan, tujuan kita jadi Kristen itu bukan hanya sekedar terhindar dari api neraka lalu masuk surga. No, bukan hanya itu sempit banget pemikiran kita. Tetapi tujuan kekristenan, goal dari kekristenan adalah keserupaan dengan Tuhan Yesus. Sama-sama dengan Kak Fengki bilang, chat di kolom komentar, serupa dengan Kristus. Nah, tentu serupa di sini Kak Fengki sudah sering banget jelasin bahwa bukan serupa lo jadi maha kuasa, lo jadi sama seperti Yesus dalam hal kuasa, enggak. Tapi serupa di sini adalah berbicara tentang karakter kita yang sama. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, tentu proses untuk menjadi serupa dengan Yesus, proses untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang dan dialami sepanjang kehidupan kita. Dan pasti dalam prosesnya kita jatuh bangun. Gak ada orang yang bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu karakternya semerta-merta diubahkan jadi langsung bagus. Enggak. Jadi perubahan karakter kita yang mirip seperti Yesus itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan sepanjang hidup kita di dunia ini kita ngalami yang namanya proses dan pasti jatuh bangun. Tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan karena Tuhan kasih kita perintah. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, salah satu keteladanan yang Yesus pernah tunjukkan adalah mengenai kemurahan hati, generosity. Dan itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, berbicara tentang kemurahan hati, tentu kalian pasti pernah sering banget dikhotbahin tentang topik ini ya. Bagaimana bermurah hati, bagaimana memberi, bagaimana kalian menjadi anak remaja yang suka memberi, suka berbagi kepada orang lain. Ya mungkin kalian belum menghasilkan duit, belum menghasilkan uang, belum bekerja. Tapi mungkin kalian diajarkan bagaimana kalau misalnya dapat jajan dari orang tua, atau mungkin kalian punya penghasilan jajan dari orang tua yang sedikit lebih banyak daripada teman-teman kalian, terus kalian belajar untuk berbagi sama mereka. Kalian pasti sering banget diajarin topik-topik seperti itu tentang kemurahan hati. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Fengki juga yakin bahwa kalian mengerti bahwa kemurahan hati itu bukan tentang kekayaan kita, bukan tentang banyaknya uang kita baru kita bisa memberi, tetapi kemurahan hati itu berbicara tentang sikap hati, berbicara tentang sebuah habit, sebuah kebiasaan. Ada orang yang duitnya banyak, teman-teman. Ada orang yang mungkin jajannya banyak dari orang tuanya. Dia mungkin punya banyak fasilitas dari orang tuanya, motor, mobil, gadget yang mahal, gadget yang terbaru, duitnya banyak. Tapi mungkin dia pelitnya minta ampun. Atau kalian pernah punya teman seperti itu nggak di sekolah kalian gitu, atau di pergaulan kalian, teman kalian yang duitnya banyak, jajannya banyak dari kalian, 100.000 mungkin gitu ya satu hari gitu ya, atau 50.000 sehari itu, jajannya banyak, tapi pelitnya minta ampun. Kalau misalnya kalian lagi nongkrong gitu ya, dulu waktu zaman
masih belum pandemi gitu, mungkin sering ke bioskop atau mungkin sering ke mall atau mungkin sering nongkrong di kafe, tapi pelit banget nggak mau bayarin orang gitu ya, nggak mau patungan, terus juga sering minta traktir. Ada nggak kalian punya teman yang sering minta traktir? Kalau misalnya ada, komentar di bawah ada gitu ya. Dan Kak Fengki berharap tidak ada dari kalian anak-anak teens, anak-anak remaja yang hadir sore hari ini beribadah adalah orang yang pelit. Kak Fengki berharap kalian semua yang ada di sini adalah orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Jadi prinsipnya itu teman-teman, kita bermurah hati nggak nunggu kita kaya dulu, nggak nunggu kita banyak duit dulu, tapi kalau kita punya sikap hati, kita mau berbagi kepada orang lain, maka disitulah kita bisa bermurah hati teman-teman. Nah, sore hari ini Kak Fengki pengen aja kalian melihat dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain tentang kemurahan hati. Nah, ternyata teman-teman di zaman digital, di zaman yang begitu canggih, yang begitu maju, zaman sekarang ini ternyata kemurahan hati itu bisa menjadi konten jualan loh, untuk meningkatkan image diri, untuk meningkatkan citra dirinya gitu ya. Ternyata kemurahan hati, kebiasaan memberi itu bisa menjadi konten untuk membuat citra diri itu jadi lebih baik. Kok bisa Kak? Nah, mungkin kalian kenal orang yang sangat aktif di media sosial. Kalian mungkin punya teman atau siapa gitu ya yang sangat aktif di media sosial, di Instagram, di Facebook atau di platform yang lain gitu ya. Nah, dia tuh selalu share apa yang menjadi kehidupannya dia gitu ya. Dia selalu kayak dia pergi liburan gitu, dia share di media sosialnya. Terus kalau misalnya dia dapat kado gitu dari pacarnya atau dari orang tuanya, dari teman-temannya, selalu dia post gitu. Dan bahkan nih, ketika dia mungkin lagi bantu orang gitu ya, dia lagi nolong orang, dia post juga di media sosialnya dia gitu ya. Gue barusan kasih abang-abang Grab sekian gitu ya. Gue kasihan, gue kasih uang, kasih tips yang banyak buat abang-abang Gojek gitu ya. Ada orang yang nge-share kebaikannya, ada orang yang nge-share apa yang dia perbuat, pemberian dia kepada orang lain itu di media sosialnya. Nah, ini yang Kak Fengki bilang, kemurahan hati itu bisa jadi konten jualan ternyata. Supaya orang, teman-temannya, followersnya dia, pengikut dia di Facebook, di Instagram atau dimanapun bisa nilai, oh dia baik ya, suka nolong orang ya gitu ya. Padahal kan apa yang kita posting di media sosial itu belum tentu menggambarkan atau mencerminkan habit kita, mencerminkan kebiasaan kita, mencerminkan karakter kita. Makanya ini yang Kak Fengki bilang bahwa kemurahan hati itu bisa jadi konten jualan teman-teman. Nah, tentu Kak Fengki nggak bilang bahwa apa yang kalian post di media sosial, kebaikan kalian suka nolong orang, lalu kalian post di media sosial itu adalah sesuatu yang salah. No, bukan seperti itu. Sah-sah saja kalian bebas untuk post apa aja di platform media sosial kalian. Tapi kalau berbicara tentang kemurahan hati, berbicara tentang memberi ke orang lain, Kak Fengki sangat percaya bahwa Tuhan itu sangat konsen dengan sikap hati. Tuhan gak perlu kamu post di media sosialmu, Tuhan gak perlu kamu gembar-gembor ke orang lain ketika kamu memberi. Sama halnya dengan kerohanianmu, kamu gak perlu kasih tahu orang kamu udah berdoa. Kamu gak perlu kasih tahu orang bahwa kamu udah baca Alkitab. Kamu memang harus bersaksi dan kamu harus memang menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tapi bukan berarti hal-hal rohani yang di hidupmu harus kamu bagikan semuanya. Karena itu sifatnya sangat private, sangat privacy hubunganmu dengan Tuhan. Nah, Kak Fengki pengen ajak kalian buka Alkitab. Yuk sama-sama buka Alkitabnya di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Di sini Tuhan Yesus mengecam beberapa orang yang ternyata menggunakan kemurahan hati itu sebagai konten untuk membuat diri mereka jadi lebih dihormati. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-4 firman Tuhan bilang gini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan
kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal pertama yang akan Kak Vicky share sore hari ini, kemurahan hati bukanlah konten untuk memberi citra diri positif. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus, teman-teman, bahwa ternyata kemurahan hati itu bukanlah sesuatu untuk dipamerin ternyata. Kalau kita memberi ke orang lain, kalau kita menolong orang lain, itu ternyata bukanlah barang jualan, barang untuk dipamerkan. Nah, Kak Vicky pengen fokus di ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang gini, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Janganlah engkau mencanangkan hal itu, di ayat yang kedua. Nah, dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan tuh bilang jangan gembar-gembor. Kalian ngerti kan arti gembar-gembor? Pasti tahu dong, gembar-gembor tuh heboh. Nah, versi dari King James Version-nya, terjemahan bahasa Inggris di ayat yang kedua ini lebih jelas lagi, teman-teman. Firman Tuhan tuh bilang, do not sound before you. Do not sound trumpet before you. Jangan membunyikan atau meniupkan terompet di depan kamu. Kok tiup trompet beda banget sama terjemahan bahasa Indonesianya? Nah, Kak Vicky pengen kasih tahu bahwa terjemahan bahasa Inggris itu adalah terjemahan yang sangat valid, yang mendekati bahasa aslinya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius ini itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tahu Yunani kan? Nah, diterjemahkan itu ke bahasa Inggris lalu diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Nah, bahasa Inggris King James Version itu adalah istilah atau bahasa yang artinya itu mendekati bahasa asli. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kan sudah mengalami banyak sekali upgrade, perbendaharaan bahasa gitu. Nah, Kak Vicky mau konsen di ayat yang kedua. Kenapa membunyikan trompet? Nah, ternyata zaman dahulu, teman-teman, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka masyarakat, kalau mau ngadain sesuatu, kalau mau berbuat sesuatu, itu punya kebiasaan itu meniupkan trompet, meniupkan kayak model sangkakala gitulah. Nah, ketika mereka meniupkan trompet itu, orang bakal fokus ke mereka dan akan memperhatikan apa yang mereka lakukan. Nah, pada waktu itu pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka orang munafik, Tuhan Yesus bilang orang munafik, ketika mereka mau memberikan sedekah, mau memberikan sesuatu kepada orang miskin, mereka tiup trompet dulu, tiup trompet gitu ya. Nah, ketika mereka tiup trompet, orang tuh pasti bakal otomatis ngelihat mereka dong, dan pasti akan mendatangi mereka. Nah, dengan cara itulah orang-orang bakal melihat perbuatan mereka ketika mereka sedang memberikan sedekah, dan dengan berharap orang bakal menilai mereka sebagai orang yang sangat dermawan, sebagai orang yang sangat bermurah hati. Nah, hal itulah yang dikecam dan dikutuk oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu seperti orang munafik. Jangan, bahasa sederhananya begini teman-teman. Kalau kamu pengen memberi, jangan gembar-gembor, gak usah teriak. Kalau zaman sekarang mungkin pakai toa kali ya. Pakai toa gitu. Oi, gue mau bermurah hati nih, gue mau ngasih sesuatu nih buat orang miskin gitu. Sehingga orang-orang semua pada dengar dan pada datang dan ngeliat apa yang lu lakuin. Bahasa sederhananya seperti itu. Dan itulah yang Tuhan Yesus kecam. Dan Tuhan Yesus gak pengen kita juga sebagai anak-anak remaja lakukan hal itu. Kalau kamu bantu temenmu, kalau kamu tolong temenmu, kamu jangan gembar-gemborkan. Gak usah kasih tahu kiri kanan, gak usah kasih tahu siapa-siapa aja gitu. Cukup Tuhan dan orang itu yang tahu. Karena Tuhan yang di tempat yang tersembunyi yang akan menilai apa yang kau lakukan. Nah, pelajaran yang pertama ini teman-teman, bahwa kemurahan hati bukanlah barang, bukanlah konten untuk dipamerkan. Firman Tuhan bilang kalau kita memberi, cukuplah tangan kanan kita yang tahu, tangan kiri jangan tahu. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas adalah kemurahan hati bukanlah untuk kita mendapatkan like atau mendapat pujian dari orang lain. Ada banyak orang teman-teman yang dikasih Tuhan memberi, bermurah hati kepada orang, lalu memamerkannya kepada orang dan share di media sosialnya untuk mendapat pujian,
untuk mendapat apresiasi. Wah, Kak Fegi kasih contoh ya. Wah, si A hebat ya gitu ya. Suka memberi, suka menolong gitu ya. Nah, motivasi-motivasi seperti itulah yang Tuhan tuh pengen kita jangan lakukan. Sama seperti ketika engkau melayani di gereja, teman-teman. Kau mungkin punya talenta bagus, pinter nyanyi, pinter musik gitu ya. Lalu kau mungkin sering tampil di berbagai pelayanan di gereja. Jangan sampai punya motivasi, punya niat yang salah. Pengen dipuji, pengen disanjung, pengen diapresiasi. Wah, si A suaranya bagus, si B pinter WL-nya, si C main musiknya bagus gitu. Dan itu membuat kamu jadi besar kepala dan teman-teman, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Sama halnya dengan memberi, sama halnya dengan bermurah hati. Jangan sampai kita menolong orang lain itu untuk mendapatkan pujian. Nah, sore hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, sebagai remaja-remajanya Tuhan, sebagai anak-anak mudanya Tuhan, Kak Feki sangat mendorong kita semua, yuk kita punya sikap hati yang benar dalam memberi. Ingatlah teman-teman yang dikasih Tuhan, memberi itu tidak terbatas usia. Memberi itu tidak terbatas kamu nunggu kerja dulu, kamu nunggu sukses dulu, kamu nunggu punya uang banyak dulu baru kamu bisa memberi, baru kamu bisa bermurah hati. No. Saat ini pun kamu bisa mulai menerapkan sikap seperti itu. Dan ingatlah teman-teman, kemurahan hati bukanlah sesuatu yang bisa kita pamerkan, yang bisa kita tunjukkan untuk kita bisa mendapat pujian dari orang lain. Ingatlah teman-teman, Tuhan Yesus paling gak suka dengan hal-hal seperti itu. Tuhan Yesus paling gak suka dengan hal-hal yang berbau suka pamer. Termasuk dalam hal melayani. Sekali lagi Kak Fengki sampaikan hal ini. Kak Feki mendorong kalian sebagai anak-anak remaja, kalian masih muda, kalian masih kecil gitu ya. Masih perjalanannya masih panjang banget. Dan Kak Feki berharap kalian bisa menarik sebuah pelajaran dalam firman Tuhan sore hari ini. Yuk kita tanamkan kebiasaan suka menolong, suka memberi, bermurah hati. Dan terlebih lagi kita punya motivasi yang lurus, kita punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita percaya teman-teman, saat kita menolong orang lain, saat kita memberi kepada orang lain, jangan pernah mengharapkan balasan, jangan pernah mengharapkan pujian, tapi harapkan balasan daripada Tuhan saja. Kalau Tuhan yang membalas itu unlimited. Kalau manusia yang balas itu sifatnya limited, terbatas. Tapi kalau Tuhan yang balas buat hidupmu itu sifatnya unlimited, tak terbatas. Kak Fengki berdoa anak-anak muda, teens di Bekasi jadi orang yang punya kebiasaan suka menolong, suka memberi dan bermurah hati. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat sore hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang remaja yang masih perlu belajar banyak, terutama tentang topik yang kami pelajari malam hari ini, yaitu tentang bermurah hati, tentang give like Jesus. Bagaimana memberi seperti Yesus. Tuhan mampukan kami ya Tuhan untuk kami bisa pelan-pelan membiasakan diri kami untuk bisa memberi, bisa menolong orang lain. Dan terlebih lagi Tuhan ajar kami untuk punya motivasi yang lurus, punya motivasi yang benar. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak suka pamer, tidak suka menunjukkan kebaikan kami, tapi kami mau menunjukkan apa yang menjadi karakter Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat kehadiran Roh Kudus yang menjamah dan melawat setiap anak-anak muda. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak teens yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang hektik di sekolahnya masing-masing, di pelajarannya, di berbagai tugas yang menumpuk. Hamba-Mu berdoa berikan mereka hikmat, berikan mereka semangat, berikan mereka gairah yang baru, supaya mereka tetap semangat, tetap bersuka cita dalam menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Ekonomi orang tua, anak-anak teens yang sedang mengalami gangguan, Tuhan kiranya yang menolong, memberkati ya Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami, rindu menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai teman-teman semua mulai sekarang sampai selama-lamanya.
Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa gabung lagi minggu depan. God bless you all.